Air mata paling deras sering menjadi tanda bahwa senyum sebentar lagi menghampiri. Pertolongan Allah tidak pernah terlambat, ia datang pada waktu yang paling tepat. Dan mungkin, pertolongan itu kini tinggal selangkah lagi darimu. Ujian paling berat, tanda pertolongan paling dekat. Seringkali manusia merasa heran. Mengapa semakin ia berdoa, semakin keras pula ujian yang menimpanya? Mengapa semakin ia mendekat kepada Allah, justru semakin berat jalan yang harus ia tempuh? Padahal, jika kita merenungi, justru disitulah rahasia cinta Allah tersembunyi. Allah tidak menguji seorang hamba untuk menyiksanya. Ujian hanyalah jalan untuk mendidik hati, membersihkan jiwa, dan menaikkan derajat. Lihatlah bagaimana para nabi diuji. Nabi Nuh diejek kaumnya bertahun-tahun. Nabi Yusuf dipenjara meski tak bersalah. Nabi Ibrahim dibakar api yang menyala, dan Rasulullah pun dicaci serta diusir dari kampung halamannya. Semua ujian itu bukan tanda Allah meninggalkan mereka, tetapi tanda Allah ingin mengangkat mereka menuju derajat yang tinggi. Ketika beban hidup semakin menekan, seringkali itu justru tanda bahwa pertolongan Allah semakin dekat. Ibarat seorang pelari yang hendak mencapai garis akhir, detik-detik terakhir terasa paling melelahkan. Nafas tercekat, kaki gemetar, tubuh hampir runtuh. Tetapi jika ia berhenti pada langkah terakhir, ia takkan pernah meraih kemenangan. Demikian pula seorang mukmin. Ujian terberat adalah ujian yang hadir sebelum datangnya jalan keluar. Firman Allah mengabadikan hal ini. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Perhatikanlah Allah mengulang janjinya 2 kali. Seakan ingin menegaskan bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi sudah ditempelkan oleh Allah dengan kemudahan. Tidak ada ujian yang abadi, sebagaimana tidak ada malam yang tidak berganti pagi. Namun masalahnya adalah kesabaran kita sering terhenti pada langkah terakhir. Saat pintu pertolongan sudah diambang, kita memilih mundur. Kita menyerah karena merasa doa tak terjawab. Padahal mungkin Allah sudah menyiapkan jawaban itu di balik hari esok. Lihatlah bagaimana Rasulullah di Perang Badar. Kaum muslimin hanya berjumlah 313 orang, menghadapi pasukan Quraisy yang lebih dari 1.000. Secara logika kemenangan mustahil. Namun justru di medan itulah Allah turunkan pertolongan dengan mengirimkan ribuan malaikat. Kemenangan datang di titik paling genting. Maka jangan pernah merasa bahwa Allah jauh. Jika ujian terasa semakin menghimpit, bisa jadi itu tanda bahwa engkau hanya perlu bersabar sedikit lagi. Jangan biarkan langkah terakhirmu terhenti. Karena boleh jadi pertolongan yang kau tunggu selama ini tinggal selangkah lagi darimu. Jalan mendekat agar pertolongan Allah semakin dekat. Pertolongan Allah tidak datang dengan sendirinya tanpa sebab. Ia turun kepada hamba-hamba yang menempuh jalan ketaatan, yang mengetuk pintunya dengan penuh kesungguhan. Maka jika engkau merasa pertolongan itu lambat hadir, tanyakan pada dirimu, sudah sejauh mana engkau berjalan mendekat kepadanya? Pertolongan Allah bukan hanya janji, tetapi ia adalah hadiah. Hadiah bagi mereka yang sabar, ikhlas, dan tetap teguh di jalan iman. Lihatlah bagaimana Rasulullah mengajarkan sahabatnya untuk terus berdoa, terus berjuang, dan tidak pernah putus asa. Seakan beliau ingin mengatakan, jangan berhenti mengetuk pintu Allah karena pada ketukan yang ke-1000 mungkin pintu itu akan terbuka. Ada beberapa jalan agar pertolongan Allah semakin dekat. Bersabar dalam ujian. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha, tetapi sabar adalah terus melangkah meski langkah terasa berat. Sabar adalah keyakinan bahwa Allah sedang menulis skenario terbaik. Dalam sabar ada kekuatan yang sering tidak kita sadari. Allah berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Jika Allah bersama kita, adakah yang bisa mengalahkan kita? Menguatkan doa. Doa bukan sekadar permintaan, tetapi juga bentuk pengakuan bahwa kita lemah tanpa Allah. Semakin kita bersungguh-sungguh dalam doa, semakin dekat pula pertolongan Allah. Rasulullah bersabda, doa adalah senjata orang beriman. Hadis riwayat Al-Hakim. Maka, jangan pernah remehkan doa. Seringkali Allah menunda jawaban bukan karena dia tidak mendengar, tetapi karena dia ingin menyiapkan sesuatu yang lebih indah dari yang kita minta. Menjaga takwa, takwa adalah kunci dari segala kebaikan. Allah telah menjanjikan, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar baginya.
dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Thalaq ayat 2 dan 3. Betapa banyak masalah yang terasa buntu, akhirnya terbuka hanya karena kita menjaga hati dari dosa dan memperbaiki hubungan dengan Allah. Tawakal sepenuh hati. Tawakal bukan berarti berhenti berusaha, melainkan menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah setelah usaha maksimal. Hati yang bertawakal adalah hati yang tenang, sebab ia tahu segala sesuatu diatur oleh Zat yang Maha Bijaksana. Pertolongan Allah tidak pernah jauh. Ia dekat, sangat dekat. Namun, kedekatannya akan terasa oleh mereka yang tidak berhenti berjalan menujunya. Maka jangan biarkan keletihan menghentikanmu. Jangan biarkan bisikan putus asa merobohkan tekadmu, karena bisa jadi, dengan satu sabar lagi, dengan satu doa lagi, dengan satu sujud lagi, pertolongan yang kau nanti akan hadir. Tanda-tanda pertolongan Allah sudah dekat. Seringkali kita bertanya-tanya, bagaimana kita tahu bahwa pertolongan Allah sudah di depan mata? Meski rahasia Allah tidak bisa ditebak, namun ada tanda-tanda yang bisa kita rasakan dalam perjalanan iman kita. Tanda-tanda ini bagaikan bisikan lembut dari langit, menguatkan hati bahwa janji Allah memang nyata. Hati mulai tenang di tengah ujian. Ketika musibah datang, awalnya hati terasa berat, gelisah, bahkan putus asa. Namun jika engkau merasakan ketenangan yang perlahan menyelimuti jiwa, itu adalah tanda Allah telah menurunkan pertolongan berupa sakinah, ketenangan. Ingatlah doa Nabi Muhammad dan para sahabat di Perang Hunain. Ketika jumlah musuh jauh lebih banyak, Allah turunkan ketenangan ke dalam hati mereka sehingga rasa takut berubah menjadi keberanian. Tenangnya hati adalah pertolongan awal dari Allah. Sebelum pertolongan nyata datang, pintu kebaikan terbuka. Pertolongan Allah sering datang melalui jalan yang tak pernah kita duga. Tiba-tiba ada seseorang yang datang membantu. Ada rezeki yang muncul dari arah yang tak pernah disangka. Ada jalan keluar yang tidak terpikirkan sebelumnya. Jika engkau mulai melihat pintu-pintu kecil terbuka di tengah kebuntuan, itu tanda bahwa pertolongan Allah sedang menghampirimu. Dosa-dosa mulai disadari. Seringkali sebelum Allah menurunkan pertolongan, Dia terlebih dahulu membersihkan hati hambanya. Ada rasa penyesalan atas kesalahan masa lalu. Ada keinginan kuat untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Itu bukan kebetulan. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan wadah yang bersih untuk menerima karunia-Nya. Pertolongannya akan lebih mudah datang kepada hati yang kembali suci. Ujian semakin berat di akhir jalan. Ibarat fajar yang paling gelap sebelum terbitnya cahaya, ujian paling berat sering datang sebelum pertolongan turun. Jika engkau merasa sudah di titik terendah, tidak ada lagi jalan selain menyerahkan segalanya kepada Allah. Percayalah, itulah saat paling dekat dengan jawaban dari langit. Bukankah laut terbelah untuk Nabi Musa justru ketika semua jalan sudah tertutup? Hati semakin bergantung kepada Allah. Tanda lain adalah ketika hatimu semakin yakin bahwa tidak ada penolong selain Allah. Semua usaha sudah dilakukan, semua jalan sudah ditempuh, dan akhirnya engkau hanya berserah. Dalam kepasrahan itu engkau menemukan kekuatan baru. Itulah yang disebut tawakal. Dan ketika hati telah bertawakal sepenuhnya, pertolongan Allah akan turun dengan cara yang paling indah. Maka jangan abaikan tanda-tanda itu. Jangan kira Allah diam. Pertolongan itu sedang bergerak mendekat, perlahan namun pasti. Jika engkau terus bertahan, engkau akan menyaksikan bagaimana Allah menepati janjinya. Menyambut pertolongan Allah dengan hati yang siap. Pertolongan Allah adalah anugerah agung. Namun sebagaimana setiap anugerah ia membutuhkan hati yang siap untuk menerimanya. Betapa banyak manusia yang sebenarnya sudah hampir sampai pada pintu kemenangan. Tetapi karena hatinya belum siap, pertolongan itu berlalu tanpa disadari. Maka, penting bagi kita untuk menata jiwa, agar ketika pertolongan Allah turun kita tidak sekadar bahagia, tetapi juga bersyukur, bijak, dan tetap rendah hati. Siapkan hati dengan syukur, ketika Allah menurunkan pertolongan, seringkali ia datang dengan cara yang melimpah, bahkan melebihi apa yang kita minta. Namun ingatlah, nikmat yang tidak disyukuri bisa berubah menjadi ujian baru. Oleh karena itu, sambutlah pertolongan Allah dengan syukur. Syukur bukan hanya dengan lisan mengucapkan Alhamdulillah, tetapi juga dengan hati yang sadar, serta amal yang mempergunakan nikmat itu untuk kebaikan. Jangan lupa hakikat ujian. Kadang kita menyangka ujian hanya ada dalam bentuk kesulitan. Padahal kemudahan pun bisa menjadi ujian. Saat pertolongan Allah datang,
Jangan sampai kita lengah dan lupa bahwa ujian sejatinya belum usai. Allah ingin melihat, apakah kita tetap istiqamah setelah kemenangan, atau justru lalai karena merasa sudah terbebas. Maka sambutlah pertolongan dengan kesadaran bahwa setiap nikmat adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jadikan pertolongan sebagai jalan dakwah. Pertolongan Allah bukan hanya untuk pribadi kita, tetapi juga untuk membawa manfaat bagi orang lain. Lihatlah bagaimana Nabi Yusuf ketika keluar dari penjara dan diberi kedudukan tinggi oleh Allah. Beliau tidak sombong, tidak lupa diri, tetapi menggunakan posisi itu untuk menolong banyak manusia dari bahaya kelaparan. Begitulah seharusnya kita menyambut pertolongan Allah dengan menjadikannya sarana kebaikan yang lebih luas. Tetaplah rendah hati. Salah satu jebakan setelah pertolongan Allah turun adalah kesombongan. Kita merasa kemenangan adalah hasil usaha kita sendiri, padahal itu hanyalah karunia Allah. Ingatlah, Fir'aun hancur bukan karena ia lemah, tetapi karena ia angkuh. Sebaliknya, Nabi Muhammad justru semakin tunduk dan rendah hati setelah kemenangan besar seperti Fathu Makkah. Beliau masuk ke kota Makkah dengan menundukkan kepala, penuh kerendahan hati. Itulah teladan dalam menyambut pertolongan Allah. Berkuat istiqamah, pertolongan Allah bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Maka, teruslah berpegang pada Al-Quran, perbanyak doa, jaga sholat, dan jangan pernah jauh dari Allah. Sebab, Allah yang menolongmu hari ini adalah Allah yang sama yang akan terus menolongmu esok. Pertahankan hubungan itu agar pertolongannya tak pernah putus. Sahabat, pertolongan Allah itu nyata. Ia akan turun tepat pada waktunya, tidak terlambat dan tidak terlalu cepat. Maka ketika ia datang, sambutlah dengan hati yang syukur, rendah hati dan penuh kesadaran. Pertolongan Allah sangat dekat. Sahabat yang dirahmati Allah, hidup ini adalah perjalanan panjang yang penuh ujian. Ada masa kita kuat, ada masa kita lemah. Ada saat kita merasa mampu menanggung segalanya. Ada pula saat kita hampir menyerah. Namun ketahuilah, di balik setiap air mata ada janji Allah yang sedang menanti. Di balik setiap pintu yang tertutup, ada pintu lain yang sedang Allah siapkan untuk terbuka. Pertolongan Allah tidak pernah jauh. Ia hanya menunggu kita untuk terus bersabar, terus berdoa dan terus bergantung kepadanya. Seringkali kita merasa sudah di ujung jalan, padahal itulah saat ketika pertolongan Allah tinggal selangkah lagi. Jangan berhenti, jangan menyerah. Karena siapa yang bertahan, dialah yang akan menyaksikan bagaimana Allah menepati janjinya. Ingatlah Nabi Musa yang diselamatkan dengan lautan terbelah. Ingatlah Nabi Yunus yang keluar dari perut ikan dengan doa yang tulus. Ingatlah Rasulullah yang diberi kemenangan setelah tahun-tahun penuh kesulitan. Semua itu adalah bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Maka saat hidup menekanmu hingga ke titik terendah, katakanlah dalam hatimu, pertolongan Allah sudah dekat. Jangan biarkan langkahmu berhenti, karena mungkin hanya dengan satu sabar lagi, satu doa lagi, satu sujud lagi, engkau akan melihat cahaya itu datang. Pertolongan Allah bukan sekadar penyelesaian masalah, tetapi ia adalah bukti cintanya, tanda bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Dan ketika pertolongan itu turun, hati kita akan berbisik penuh syukur. Ya Allah, benar janjimu, Engkau menolongku pada saat yang paling tepat.